Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum Sel Naila Amelia Putri, NIM 2403025, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Pendahuluan, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup, baik secara struktural maupun fungsional. Sel merupakan tempat berlangsungnya fungsi kehidupan, tersusun dari organel dan makromolekul seperti inti, nukleus, mitokondria, retikulum, endoplasma, dan lisosom. Struktur sel: 1. Dinding sel, 2. Membran sel, 3. Vakuola sentral, 4. Sitoplasma, 5. Amiloplas, 6. Kristal blast, 7. Golgi aparatus, 8. Kloroplas, 9. Mitokondria, 10. Retikulum endoplasma, 11. Ribosom, 12. Inti sel. Tujuan praktikum: 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkan secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian dinding sel. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel terutama komponen protoplasmik secara intrik, kloroplas, dan plastisida lain aliran sitoplasma. 4. Mengamati isi sel. Mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel antara lain vakuola dan isinya benda-benda ergastik misalnya macam-macam kalsium, oksalat, butir amilium, lender, minyak butir aleuron. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. Alat: mikroskop, kaca preparat, silet, pipet tites, gelas beker, tisu, spatula, dan penutup kaca preparat. Bahan: daun rheodiscolor, batang ketela, HVS, aquades, buah pir, batang bayam duri, daun durian, dan tangkai daun begonia. Cara kerja: siapkan alat dan bahan, lalu ambil daun rheodiscolor, kemudian iris dengan silet setipis mungkin. Setelah itu, letakkan sampel di atas kaca preparat. Kemudian, teteskan aquades di atas sampel tersebut. Setelah itu, tutup dengan kaca penutup preparat. Setelah sampel siap, kemudian letakkan di mikroskop. Kemudian, amati sel tumbuhan tersebut menggunakan mikroskop. Berikut adalah hasil praktikum contoh sel. Sel rheodiscolor memiliki dinding sel yang tebal dan kaku, sitoplasma, stomata, sel penutup, dan sel penjaga. Sel pada batang singkong yaitu struktur sel gabus pada batang singkong berbentuk segi 6. Terdapat bagian-bagian seperti dinding sel, ruang antar sel, sitoplasma, vakuola, dan nukleus. Sel begonia. Secara umum, sel begonia memiliki beberapa ciri khas. 1. Dinding sel, 2. Kloroplas, 3. vakuola, 4. plastisida. Sel buah pir berbentuk brachycelerate dan pada umumnya terdiri dari satu lapis sclerenchyme. Ciri-cirinya yaitu selnya mati, bentuknya bulat kotak, dindingnya mengalami penebalan sekunder yang mengandung pigmen pada seluruhnya. Gennya memiliki sifat yang elastis dan juga memiliki sclerate. Durian memiliki daun yang berbentuk pipih, melebarkan, berwarna hijau. Pada hasil penelitian sel durian perikoma berbentuk sisip. Bayam duri memiliki struktur dan fungsi dasar yang sama dengan sel tumbuhan lainnya. Sel bayam duri diantaranya memiliki dinding sel tebal, kloroplas, vakuola besar, nukleus yang mengandung materi genetik, dan lain-lain. Pembahasan dari hasil praktikum yang telah kamu lakukan mengenai analisa sel tumbuhan. Sebelum itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sel, karena agar bisa memahami apa yang kita lakukan saat praktikum adalah pemahaman tentang sel pada tumbuhan. Maksud dari apa itu sel? Sel adalah unit terkecil yang terdapat pada makhluk hidup yang berperan sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Kami juga jadi mengetahui gambar sinematik atau sampel.
Pada praktikum ini kami menggunakan 6 sampel, di antaranya reo, begiona, bayam duri, kiambang, bir, dan batang ketela. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang memberikan dukungan struktural, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola besar yang menyimpan air dan nutrisi. Kesimpulan, sel tumbuhan lahan adalah unit dasar yang membentuk seluruh tumbuhan, memiliki struktur khas seperti dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Dinding sel memberikan dukungan dan bentuk, kloroplas berperan dalam fotosintesis, dan vakuola menyimpan air serta zat-zat penting. Sel tumbuhan berfungsi untuk mendukung pertumbuhan, reproduksi, dan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Keunikan struktur dan fungsi sel tumbuhan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi, serta berperan penting dalam ekosistem sebagai produsen utama.